Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Fitriana dengan NIM SSI 2023-03585. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Singgi Briandoko, SPD MKOM. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil paper review dari sebuah jurnal yang berjudul Smart Product Recommendation in the E-commerce Website, Analyzing the A Priori Algorithm for Market Basket Analysis. Nah, penelitian ini tuh membahas bagaimana sih sebuah sistem e-commerce dapat memberikan rekomendasi produk secara otomatis dengan memanfaatkan data transaksi pelanggan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Paper ini ditulis oleh Hendra Aditya Hermawan dan Edi dan dipublikasikan di jurnal IJCCS. Fokus utamanya penelitian ini adalah membangun sistem rekomendasi produk menggunakan algoritma a priori dalam konsep market basis analysis. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan e-commerce yang sangat pesat saat ini. Nah, semakin banyaknya produk yang tersedia justru membuat pelanggan kesulitan dalam memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah sistem rekomendasi yang dapat membantu mereka pengguna untuk menemukan produk yang relevan berdasarkan kebiasaan atau pola pembelian mereka sebelumnya. Nah, jadi intinya sistem ini dibuat supaya belanja jadi lebih mudah dan tidak membingungkan. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan data transaksi untuk menemukan pola pembelian pelanggan. Yang kedua, bagaimana sih membangun sistem rekomendasi produk secara otomatis di e-commerce. Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan pengalaman belanja pelanggan melalui rekomendasi yang relevan. Jadi fokusnya itu bukan cuma analisis data, tapi juga bagaimana hasilnya bisa langsung digunakan di sistem yang nyata. Penelitian ini memiliki beberapa batasan. Nah, data yang digunakan itu berasal dari Kaggle, jadi bukan data langsung dari perusahaan. Nah, metode yang digunakan adalah market basket analysis dengan algoritma a priori saja, tanpa membandingkan dengan algoritma yang lain. Nah, parameter evaluation yang digunakan adalah support, confidence, dan lift ratio. Dan implementasinya dilakukan pada website e-commerce. Nah, tujuannya supaya penelitian itu lebih terarah dan tidak terlalu luas. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengembangkan sistem rekomendasi produk berbasis data transaksi. Selanjutnya untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan. Selanjutnya adalah untuk menghasilkan aturan asosiasi yang valid dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja online. Jadi harapannya tuh sistem ini bisa bantu user dan juga meningkatkan penjualannya gitu loh. Subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini diambil dari data transaksi pelanggan yang diambil dari data Kaggle. Sedangkan untuk objeknya adalah sistem rekomendasi produk pada e-commerce. Nah, dan transaksi yang digunakan untuk mencari pola belanja lalu hasilnya diterapkan ke sistem rekomendasi. Jadi gini, data kemudian dianalisis lalu dipakai di sistem. Penelitian yang digunakan adalah metode CRISPDM, yaitu sebuah metode standar dalam data mining. Tahapannya itu meliputi business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan development. Nah, metode ini tuh dipilih karena langkah-langkahnya yang jelas dan terstruktur sehingga memudahkan untuk proses penelitiannya. A priori dan association rule. Algoritma a priori digunakan untuk mencari pola pembelian pelanggan. Misalnya nih, jika seseorang membeli roti, kemungkinan besar dia juga akan membeli susu. Nah, parameter yang digunakan itu ada 3. Yang pertama ada support, yaitu seberapa sering item itu muncul. Yang kedua itu ada confidence, yaitu tingkat kepercayaan hubungan. Yang ketiga itu lift ratio, yaitu kekuatan hubungan antar produk. Nah, prosesnya itu terdiri dari join dan pure. Join untuk menggabungkan item dan pure seleksi berdasarkan support. Nah, hasil akhirnya adalah aturan asosiasi dengan ketentuan support lebih dari 5% confidence dan lebih dari 40% dan lift ratio. Implementasi sistem. Nah,
Sistem ini diimplementasikan menggunakan software rapid manner untuk proses data miningnya. Nah, algoritma a priori digunakan untuk menghasilkan aturan asosiasi. Kemudian sistem diterapkan pada website e-commerce. Fungsinya adalah untuk menampilkan rekomendasi produk di halaman detail produk tersebut. Jadi misalnya nih, kita lihat satu barang, nanti muncul saran barang yang lain yang sering dibeli secara bersamaan. Hasil penelitian. Hasil utama sistem ini adalah berhasil merekomendasikan produk secara otomatis. Nah, kemudian menggunakan data transaksi terbaru, lebih dari 5.000 transaksi terakhir. Nah, sistem ini tuh mampu berjalan secara dinamis ketika ada data baru. Nah, parameter yang digunakan adalah minimum support 5% dan confidence 40%. Dari hasil penelitian tadi kemudian dianalisis, dan dari hasil analisis itu ditemukan bahwa pola pembelian antar produk berhasil diidentifikasi. Nah, nilai support dan confidence yang menunjukkan hubungan yang cukup kuat, dan nilai titik ratio lebih dari 1, yang berarti hubungan antar produk itu bersifat positif. Artinya, produk yang direkomendasikan itu memang relevan dan sesuai dengan kebiasaan pelanggan. Lalu apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini? Kelebihan dari penelitian ini adalah menggunakan metode yang terstruktur. Nah, menggunakan data yang nyata dan sistem mampu memberikan rekomendasi yang otomatis sehingga hasil dapat membantu meningkatkan pengalaman pengguna. Namun ada juga kekurangannya, yaitu algoritma a priori yang kurang efisien untuk data yang sangat besar. Kemudian tidak adanya perbandingan dengan algoritma yang lain, dan data yang digunakan itu masih terbatas. Setelah pembahasan yang cukup panjang, mulai dari latar belakang sampai kekurangan dan kelebihan, kita memasuki slide yang terakhir, yaitu slide kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem rekomendasi produk ini berhasil dibangun menggunakan algoritma a priori dan metode market basis analysis. Nah, sistem mampu menemukan pola pembelian pelanggan dan menghasilkan rekomendasi yang relevan. Hal ini dibuktikan dari nilai support, confidence, dan leave ratio yang menunjukkan hubungan antar produk yang cukup kuat. Nah, dengan adanya sistem ini, pengguna lebih mudah menemukan produk yang sesuai, sehingga pelanggan bisa belanja menjadi lebih baik dan berpotensi meningkatkan penjualan. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan baik dalam tutur kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.